Baik Pak Dekan, selamat pagi Pak. Pak Dekan, untuk Ikolgas kedua ini ada 9 topik yang dibahas di dalam konferensi internasional ini. Kira-kira dari 9 topik itu apa yang lebih disoroti Pak dari 9 topik itu Pak? Oh baik, jadi ini dari 9 topik yang diangkat, memang kita yang paling banyak highlight itu beberapa tantangan ya, problem karena adanya outbreak pandemik, adanya ini. Jadi tema-tema itu juga dikaitkan dengan kondisi pandemik juga, dan juga dikaitkan dengan isu yang paling sensitif, masalah governance, law governance sama social justice. Ini juga konteksnya tidak hanya nasional, jadi law governance and social justice itu dalam konteks global internasional juga masuk pada tataran regional maupun nasional ya. Jadi memang isu keadilan ya, isu masalah tata kelola itu selalu menarik dalam konteks global, karena keadilan pun atau social justice dalam hal ini tidak mungkin bisa tercipta tanpa adanya governance yang baik ya, adanya good governance, tata kelola pemerintahan secara global gitu ya. Karena sebenarnya setiap negara juga policy kebijakan regulasi pun tidak bisa terlepas dengan ketentuan-ketentuan global. Sebagai contoh, misalkan sekarang standar COVID-19 untuk vaksin, untuk apa ini ya kontekstualnya, mesti itu under control di bawah pengawasan WHO ya, World Health Organization. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri tanpa koordinasi, tanpa supervisi dari lembaga yang otoritatif yang kompeten di bidangnya kayak gitu. Ini sebagai bentuk untuk global governance dalam konteks COVID-19 pandemik. Juga nanti mungkin masalah keadilan dalam konteks ini juga nanti apakah dari pandemik ini banyak negara semakin miskin, atau mungkin juga apakah negara ini akan sama-sama semua miskin kan gitu karena kesulitan ekonomi. Karena kita lihat juga di Amerika, di Eropa pun semakin kelihatannya belum berakhir ya. Mereka pun kelihatannya juga tidak mudah mengatasinya. Nah, mereka yang begitu kuat ekonominya juga ada kesulitan-kesulitan yang serius ya. Nah, kita bayangkan apalagi bagaimana nanti yang negara-negara berkembang, termasuk juga Indonesia, penduduknya banyak, besar, bagaimana itu bisa memberikan rasa aman, keadilan, dan juga tentunya kesejahteraan bagi masyarakatnya, seperti itu mungkin ya. Jadi kata kunci yang penting itu kan dari mulai law governance dan juga bagaimana menghasilkan satu keadilan sosial atau social justice, karena kata kunci dari Pancasila juga kan keadilan sosial. Itu sebenarnya kan gitu. Kita frame-nya membangun keadilan itu dalam konteks keadilan sosial, bukan keadilan parsial kelompok tertentu ya. Kita kolektif gitu. Itu mungkin dari saya. Sebagai salah satu pembicara, tema apa yang Bapak angkat? Saya melihatnya dari masalah konsep keadilan global, ketidaksamaan, gap perbedaan dikaitkan dengan rezim pengaturan perdagangan dunia. Gitu ya. Karena kita lihat juga mengkritisi dalam peraturan ketentuan global itu masih sangat sesuatu yang bisa dikatakan impossible gitu, bagi negara-negara berkembang, karena itu disetting dalam framework kemampuan dan juga keunggulan mereka gitu. Jadi negara berkembang menurut saya praktis sangat sulit untuk bisa mengakses to justice-nya itu sesuatu yang unaffordable, sesuatu yang tidak bisa dicapai gitu. Walaupun bisa itu dengan effort, dengan usaha, dan juga dengan biaya yang sangat besar. Itu saya menyoroti itu, dan juga Indonesia menjadi banyak sebagai pihak tergugat dalam kasus-kasus perdagangan internasional. Nah itu kan satu kasus pun biayanya sangat luar biasa, apalagi banyak kasus. Nah ketika menghandle satu kasus pun memerlukan biaya dalam bentuk dolar. Bayangkan dolar, padahal kita rupiah. Nah, untuk mengkonversi ke dolarnya dulu aja sangat mahal. Itu sebagai contoh. Contohnya yang menjadi tergugat di apa saja, Pak? Ya banyak kasus-kasus misalkan terkait dengan masalah dumping, masalah copyright, hak cipta. Saya ulangi dalam hal
IPR, intellectual property right, hak kekayaan intelektual, misalkan ya masalah merek, masalah paten dan sebagainya. Itu juga banyak. Jadi isu perdagangan dan juga ya isu terkait perdagangan, termasuk masalah branding, masalah merek dan sebagainya. Oke, cukup saya kira Pak Reda.